Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji 1 yakni Bapak Widiatmoko Adi Putranto, SSMLIM, Penguji 2 yakni Bulastria Nur Tanzila, SIPMH. Perkenalkan, nama saya Pinky Dian Puspitasari. Saya dari D3 Kearsipan, Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada saat ini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Permohonan Keimigrasian Warga Negara Asing dengan aplikasi penerbitan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong sebuah instansi seperti Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta atau Kanim Jogja memberlakukan sistem yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang berbasis elektronik, yakni aplikasi digital. Pengelolaan arsip dengan menggunakan aplikasi digital untuk pelayanan warga negara Indonesia adalah menggunakan aplikasi yang bernama NXT Office. Kemudian untuk pengelolaan arsip warga negara asing menggunakan aplikasi penerbitan izin tinggal. Dari pemberlakuan aplikasi penerbitan izin tinggal ini muncullah beberapa tantangan yang saya bagi menjadi dua, yakni tantangan dalam pengelolaan arsip dinamis aktif dengan aplikasi penerbitan izin tinggal dan tantangan dalam melakukan penyimpanan arsip dinamis aktif. Tantangan dalam menggunakan aplikasi penerbitan izin tinggal ini meliputi beberapa terjadinya troubleshoot dengan aplikasi ini dan juga adanya beberapa fitur yang kurang lengkap di aplikasi Intal ini yang kurang sesuai dengan standar kearsipan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya nanti akan diberikan solusi dari peneliti untuk selanjutnya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi instansi, dalam hal ini adalah Kanim Jogja, untuk melakukan perencanaan baru. Kemudian dari latar belakang masalah tersebut, kemudian muncul rumusan masalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk tujuan dan manfaat penelitian saya jabarkan sebagai berikut. Untuk tinjauan pustaka, saya mengambil 3 keyword, yakni arsip dinamis aktif, pengelolaan arsip dinamis, dan sistem informasi. Arsip dinamis aktif merupakan arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau arsip yang masih digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis aktif artinya arsip yang masih digunakan secara acak atau terus-menerus. Arsip dinamis aktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah arsip dinamis aktif permohonan keimigrasian warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta dengan bentuk fisiknya berupa konvensional, yakni berupa tekstual, yang kemudian disimpan secara digitalisasi di aplikasi penerbitan izin tinggal dan secara fisik di record center. Selanjutnya, untuk pengelolaan arsip dinamis adalah kegiatan pengaturan dan pengelolaan kearsipan berupa kebijakan pembinaan kearsipan baik SDM maupun sistem kearsipan yang didukung sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya dengan ruang lingkupnya, serta meliputi tahapan penciptaan, tahapan penggunaan dan pemeliharaan, serta tahapan penyusutan. Sistem informasi yakni sistem yang berfungsi untuk mengalirkan informasi ke setiap departemental dan tingkatan manajer dalam perusahaan. Sistem informasi dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan pengelolaan arsip agar membantu memudahkan proses mulai dari penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan sampai pada penyusutan agar dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh instansi. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah studi pustaka, observasi partisipatif, dan wawancara.
Berikut struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Dan untuk pengorganisasian arsip di Kadin Jogja ini menggunakan akses sentralisasi, yakni terpusat pada satu record center di bawah bagian teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, dengan petugas arsip berjumlah 2 petugas dan juga menggunakan sistem klasifikasi secara kronologis. Selanjutnya, untuk jenis arsip yang tercipta di Kadin Jogja ini berbentuk konvensional atau tekstual, yakni berupa arsip permohonan keimigrasian bagi WNI dan juga WNA, dan arsip yang berbentuk elektronik atau contohnya seperti izin tinggal terbatas elektronik atau ITAS elektronik. Selanjutnya, untuk volume arsip berdasarkan perhitungan secara manual oleh peneliti, dihasilkan volume arsip secara keseluruhan rata-rata sekitar 135.200 arsip. Selanjutnya, untuk kondisi arsip yang disimpan di Kadin Jogja ini, sebagian besar arsipnya terlipat, baik itu di bagian mapnya maupun di bagian pinggir arsipnya. Kemudian terdapat klip besi yang menyebabkan karat. Selanjutnya, namun arsip-arsip tersebut tidak berdebu maupun tidak berjamur, sehingga isi informasinya masih bisa dibaca dengan jelas dan lengkap. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap pengelolaan arsip dinamis aktif warga negara asing dengan aplikasi penerbitan izin tinggal. Tahap ini meliputi tahap penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Tahapan penciptaan arsip itu muncul ketika adanya permohonan dari warga negara asing yang masuk, meliputi salah satunya adalah EPO, lapor nikah, lapor lahir, RTK, lapor kematian, mutasi lokal, mutasi antar kadin, dan juga mutasi paspor. Jika permohonan itu sudah masuk, otomatis berkas-berkas persyaratannya juga masuk, dan langsung dilakukan pengecekan berkas secara manual oleh unit pengolah. Dalam hal ini adalah bagian teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian dengan menggunakan aplikasi Intal. Membuka aplikasi Intal, kemudian masuk ke pelayanan dan pengajuan permohonan dan mengisikan data-data sesuai dengan berkas persyaratan tersebut di aplikasi sebagai berikut, meliputi neora, kategori, jenis, dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai dimasukkan ke dalam aplikasi, data-data tersebut kemudian disimpan dan selanjutnya akan diproses selama kurang lebih 3 hari. Kemudian masuk ke tahap penggunaan arsip. Jadi arsip-arsip tersebut akan melalui tahap pemeriksaan berkas dan pengecekan cekal. Kemudian ketika sudah clear dari tahap tersebut, kemudian dilakukan penerbitan perizinan oleh kepala kantor dengan koordinasi dengan pegawai imigrasi. Selanjutnya diberikan nomor registrasi dan dilakukan pengambilan dari pemohon ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip ini meliputi pemindaian arsip dengan aplikasi Intal, yakni alih media, digitalisasi, dan ketika sudah masuk di aplikasi penerbitan izin tinggal, kemudian masuk ke bagian pelayanan dan cari permohonan, kemudian memasukkan nomor registrasi dan muncullah data-data dari pemohon, kemudian disesuaikan antara berkas-berkas persyaratan, informasinya di sana, dan informasi di sistem, disesuaikan antara nama dan juga tanggal lahirnya. Jika sudah sesuai, lalu dilakukan pemindaian dengan diurutkan dari perdim, identitas elektronik, kemudian arsip-arsip identitas dari pemohon maupun dari penjamin. Selanjutnya, ketika sudah selesai, dilakukan klik simpan dan atau lanjutkan. Kemudian dilakukan penulisan indeks tanggal lahir pemohon di bagian map arsip persyaratan. Kemudian setelah selesai dilakukan penulisan di buku pemindaian. Kemudian dilakukan penyimpanan di record center dengan sistem kronologis tanggal lahir pemohon tadi. Selanjutnya, ini adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif permohonan keimigrasian WNA. Dan kemudian untuk tantangan pengelolaan arsip dinamis aktif WNA dengan aplikasi Intal ini adalah tidak adanya fitur penilaian arsip
Sedangkan fitur penilaian arsip ini sangat penting digunakan untuk mengetahui jadwal retensi arsip agar memudahkan dalam proses pemindahan maupun penyusutan. Kemudian yang kedua adalah adanya troubleshoot seperti beberapa kasus mengenai dalam pemindaian ketika arsip yang dipindah ya, jumlahnya 10, ternyata di sistem hanya terpindai 8. Seperti itu akan menyulitkan atau membuat proses menjadi lebih lama. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah fitur penyuntingan sulit dioperasikan. Seperti pada saat penyuntingan pada tahap pemindaian itu harus membutuhkan ketelitian. Jika penyuntingan secara sistem tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan dengan mematikan komputer, kemudian menghidupkan lagi dan membuka aplikasi Intel lagi dan melakukan pemindaian ulang. Itu akan membuat waktunya lebih lama dan tidak efektif. Selanjutnya yang keempat adalah tidak ada fitur informasi penyimpanan. Sedangkan fitur informasi penyimpanan ini sangat penting dibutuhkan untuk mencari arsip untuk penemuan kembalinya. Sedangkan untuk tantangan penyimpanan arsip dinamis aktifnya antara lain adalah tidak adanya central file. Sedangkan central file itu sangat berguna untuk penyimpanan arsip dinamis aktif agar dibedakan antara penyimpanan arsip dinamis aktif dengan inaktifnya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada sekat pembatas yang membedakan klasifikasi. Sebaiknya sekat pembatas itu bisa dilakukan dengan dibatasi per bulan dan tahun agar bisa memudahkan dalam penemuan kembalinya. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan map gantung sehingga arsip menjadi terlipat. Itu akan membahayakan keberadaan isi informasi arsip. Selanjutnya yang keempat adalah tidak ada daftar arsip. Daftar arsip sebenarnya diperlukan untuk pelaporan keberadaan arsip dan juga pertanggungjawaban terhadap hukum mengenai keberadaan arsip. Selanjutnya mengenai solusi dijabarkan menjadi 3. Yang pertama dari sumber daya manusianya. Seharusnya atau sebaiknya pembagian tugas itu dilakukan sesuai dengan keahlian dari masing-masing petugas agar ketika terjadi permasalahan atau troubleshoot, misalnya pada troubleshoot di bagian komputer atau aplikasi Intel ini bisa dilakukan secara perbaikan secara mandiri seperti itu agar tidak menimbulkan biaya baru maupun waktu yang cukup lama untuk memperbaiki seperti itu. Selanjutnya untuk sistem aplikasinya sebaiknya dilakukan perawatan data secara rutin, kemudian update perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga seharusnya harus ada pembaruan aplikasi dengan mengupdate fitur-fitur yang dibutuhkan untuk memudahkan proses pengelolaan arsip. Untuk sarana dan prasarananya sebaiknya diadakan central file dengan menyediakan filing kabinet, map gantung, dan yang paling penting adalah daftar arsip seperti itu. Untuk kesimpulannya, pengelolaan arsip dinamis aktif permohonan keimigrasian WNA dengan aplikasi Intel ini dilakukan mulai dari tahap penciptaan, kemudian tahap penggunaan, dan juga tahap pemeliharaan. Kemudian untuk tahapan penciptaan arsip itu merupakan tahapan pembuatan arsip atau penerimaan arsip dari WNA dan diinput data dan registrasi oleh unit pengolah atau bagian Tekim dengan aplikasi penerbitan isi tinggal. Kemudian untuk penggunaan arsip dinamis aktif adalah untuk kepentingan perizinan, salah satunya bagi WNA. Selanjutnya untuk pemeliharaan arsip adalah proses alih media dengan aplikasi penerbitan isi tinggal dan penyimpanan arsip dinamis aktif oleh unit pengolah di bagian Tekim. Untuk tantangannya, tantangan mengenai pengelolaan arsip dengan aplikasi Intel ini adalah tidak ada fitur penilaian arsip, fitur penyimpanan arsip, dan juga terjadi beberapa troubleshoot, kemudian fitur penyuntingan sulit dioperasikan. Selanjutnya untuk tantangan dalam penyimpanan arsip adalah tidak adanya central file, sehingga seharusnya diadakan pengadaan central file. Untuk solusinya dibagi menjadi 3, yakni solusi untuk sumber daya manusianya,
agar disesuaikan dengan keahlian dan pengetahuan dengan tugas masing-masing. Yang kedua, untuk sistem aplikasinya seharusnya dilakukan perawatan data secara rutin, kemudian update perkembangan software dan juga hardware, dan yang ketiga adalah pembaruan fitur sesuai dengan standar kearsipan agar memudahkan pekerjaan secara efektif. Selanjutnya untuk sarana dan prasarananya seharusnya diadakan pengadaan central file untuk menyimpan arsip dinamis aktif permohonan keimigrasian warga negara asing. Dan demikianlah presentasi penelitian tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.